Terima kasih. Mungkin saya generasi tua sekarang ya, tidak terasa. Nggak tahu kenapa dipanggil ini, kata Pak Mukhlis memang disuruh memberi counter example ya. Apakah blended learning itu perlu atau tidak gitu ya. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa orang hitam itu ada putihnya, orang putih itu ada hitamnya gitu. Jadi sistem apapun juga saya pikir selalu ada kekurangannya, tetapi selalu ada keunggulannya gitu ya. Nah, termasuk juga saya kira di belajar gitu ya, blended learning tadi saya belum bisa melihat secara apa sih yang sebetulnya bisa dilihat gitu ya, tentang PR dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di sini dosen juga memberikan catatan gitu ya. Nah, mengenai catatan ini saya agak sedikit berbeda pendapat juga ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya catatan-catatan itu mahasiswa itu juga harus pernah belajar dari buku yang bicaranya itu panjang lebar dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa itu harus bisa mengekstrak gitu ya, apa yang penting sih dari pembicaraan yang beberapa halaman gitu, yang sebetulnya kalau diringkas jadi 3 halaman atau dari 20 halaman itu mungkin jelas gitu. Tapi bagi saya itu bukan belajar ya. Belajar itu ya seperti tadi Pak Iksan mengatakan harus membangun pengetahuan gitu ya ininya. Nah, jadi kalau saya tentang belajar itu, kalau saya dari mulai mengajar, pertama kali saya masuk itu saya selalu bertanya, ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut. Tapi setiap kali saya selalu bertanya seperti itu. Nah, kalau Pak Mukhlis lain, boleh ya ambil contoh ya Pak Mukhlis. Saya kemarin barusan dapat cerita dari kelompok kami yang dulu muridnya Pak Mukhlis juga masuk, bukunya ditaruh, tanya, ada pertanyaan? Nggak ada, ya sudah diem aja gitu sampai habis. Kalau dulu dosen saya memberitahu sekolah itu harus tanya-tanya begini, dimarahin di ini ya, mungkin bapak-bapak tahu siapa yang saya maksud. Tapi ada kolega saya lain lagi, ya tidak bertanya sama, tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, tapi dari teman saya itu yang sekarang jadi kolega, murid yang sekarang jadi kolega itu mengatakan, saya belajar sesuatu dari Pak Mukhlis. Kalau kita datang tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada gunanya kita mau belajar. Jadi hanya sekedar menunggu informasi saja. Saya kira sekarang kalau kita mau aktif sedikit di informasi sudah banyak gitu. Jadi bagaimana mencari yang itu adalah bagian dari prosesnya gitu. Nah, tadi saya pikir dalam 20-30 tahun ini saya agak sedikit merasakan perbedaan ya. Dulu saya kalau bertemu orang dengan non matematik selalu mengatakan matematik itu hanya sebagai tools. Saya hanya sekedar pakai alatnya, rumusnya, saya tidak peduli dengan yang lainnya gitu. Tapi tadi saya gembira ya, tidak pernah saya pergi ke pusat ini, jadi jarang ketemu dengan yang lain. Jadi dari geologi kalau tidak salah ya, yang Bapak di situ mengatakan geodesi ya. Saya senang sekali bahwa yang penting paham dulu, paham, bukan mengetahui ya, bukan hanya sekedar info, dia harus paham. Nah, saya kira suatu perubahan yang luar biasa. Saya mengajar juga di FTMB dengan Pak Husni, dengan Pak Lafi Suhal. Saya dapatkan lebih optimis ya bahwa mathematics itu sebagai tools itu diinterpretasikan sekarang sudah berbeda ya. Jadi saya barusan dapat tamu dari orang applied physics ya. Dia mengatakan mathematics itu sebagai tools memang, tetapi dia mengatakan sebelum saya menjalankan apa yang harus dijalankan, katakanlah percobaan dan lain sebagainya, saya melakukan manipulation equation, mathematics manipulation. Nah, jadi toolsnya itu di situ ya. Jadi ada perubahan paradigma begitu ininya.
Nah, kalau dulu saya selalu ingatnya tuh kalau teman dari jurusan lain selalu benar dari teknik umumnya gitu ya dulu, tidak semua, selalu tidak semua ya. Matematik itu alat saja, saya hanya tunggu saja. Nah, saya pikir saya termasuk orang yang terlambat sebetulnya untuk menggunakan komputer di dalam kuliah ya. Hanya tahun kemarin Pak Iksan pasang apa fokus, jadi saya dengan kelas itu. Jadi ya saya pikir saya kenapa berpandangan seperti ini ya, ingat pendidikan kita dibandingkan di Amerika gitu ya, di SD itu kecil itu mereka diajar baca, diskusi ya, yang kita tidak punya begitu. Nah saya pikir ya saatnya lah kita di tingkat 1 ya, khususnya di tingkat 1 untuk katakanlah menyampaikan hal-hal yang seperti itu gitu, misalnya yaitu mencatat, terus kemudian juga ya selalu hanya kemarin ngajar di FTMD itu kepontal-pontal gitu bahasa Jawanya ya. Jadi bahannya itu banyak sekali kalau dibandingkan kali di matematik. Jadi selalu biasanya kalau saya itu selalu begini, kalau kuliah 2 jam, 1 jam itu saya buat diskusi. Mahasiswa saya suruh maju, saya suruhkan post solutionnya, kemudian orang lain saya suruh kritik gitu. Dan job saya selalu Facebook itu ikut caranya saya di dalam satu kelas itu selalu begitu ada 2 orang yang berbicara di belakang itu selalu saya saya tanya ada masalah, dan kemudian satu saya suruh jawab bertanya, sampingnya saya suruh jawab. Jadi bukan saya yang menjawab. Jadi saya hanya sekedar kuliah itu bagi saya adalah memberikan rangsangan kepada mereka untuk saling ini. Tapi saya tadi melihat ada satu hal dari blended learning itu, mereka bisa berdiskusi Pak ya, antar mereka. Itu mungkin yang bisa saya pakai, tapi itu Facebook pun juga bisa ya. Ya, sebetulnya membuat grup sendiri begitu ya. Nah, ini kelebihannya apa? Saya tidak tahu. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa saya ingin tunjukkan bahwa walaupun itu ada materi-materi yang saya pikir kalau slide naik paling atas. Saya buat karena mengajar kelas besar, jadi betul saya buat dengan cepat-cepat sekali. Saya pikir tapi ada beberapa hal yang memang slide. Jadi seperti PowerPoint begini ya. Saya pikir ada yang perlu yang masih harus digerakkan oleh dosen gitu. Jadi misalnya ini ya, maaf ini kuliah kalkulus lagi, maaf ya. Misalkan seorang mengendarai mobil dari Bandung ke Jakarta melalui jalan tol. Misalkan pula tanda-tanda jarak tidak ada, yang ada hanya ukuran kecepatan. Misalkan pula waktu tempuhnya 2 jam. Berapa jarak dari Bandung ke Jakarta? Kita harus berhenti dulu ini di sini. Aduh, mengukurnya gimana ini ya? Gitu. Iya. Jadi saya pikir tidak usah harus soal yang tinggi menurut saya Pak Iksan. Mulai dengan yang paling elementer pun kita bisa selalu mengepus hal-hal yang kecil yang harus dipertanyakan. Nah, jaraknya tidak ada. Tapi kalau kita slide ini dibaca langsung muncul begini saja, akan terasa berbeda ya. Jadi maksud saya tadi kalau itu langsung dibaca setar itu tidak terasa ini ya, tapi kalau pakai mana? Tidak usul. Biasanya begitu ya. Oke. Kalau gitu kita akan menggunakan apa ya? Kecepatan maksimum minimum misalkan. Misalkan kecepatan awal sekian begini. Nah, dihitung. Kita dapat taksiran yang sekian. Gimana memperbaiki taksiran yang sangat lebar ini? Jadi ada saatnya dia diajak merenung dulu. Ya. Salah satu cara tadi itu. Nah, sekarang misalnya kecepatan 2 jam. Kalau kita mendapatkan informasi yang lebih sempit, saya perlu informasi lebih. Jadi untuk 1 jam pertama, saya minimumnya.
berapa ya? Coba Taksin, bisa tidak kurang dari 60? Nah, ya, jadi hal-hal yang seperti itu saya pikir ya masih perlu diinikan ya. Memang gambar jadi dulu tidak bisa ya, kita tidak bisa melihat seperti ini. Sekarang apa namanya, dengan cepat memang ada faktor positifnya tentu ya. Tapi menurut saya memang kebijakan itu perlu diberikan, tapi saya pikir mahasiswa harus memperoleh pendidikan yang utuh ya. Jadi menurut saya Pak, kerja individu pun masih tetap diperlukan, tetapi kerja dengan teman juga perlu. Jadi saya kira